Assalamualaikum kawan-kawan. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Aslinda Sinambela, Karisti Afriani, Natasha Nurul. Kami dari program studi pendidikan IPA Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, kami berkesempatan untuk membahas mengenai hakikat kurikulum, fungsi, dan jenis kurikulum. Hakikat kurikulum, di mana istilah kurikulum atau kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga yang berasal dari kata kare atau pelari dan kekale tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan, di mana menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seseorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh ijazah. Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Di mana fungsi kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Adapun beberapa fungsi kurikulum, yang pertama bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua itu bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Yang ketiga bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Yang keempat bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir bagi siswa, kurikulum ini berfungsi sebagai acuan dalam belajar. Adapun jenis-jenis dari kurikulum, yang pertama kurikulum 1947, yaitu 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Saat itu Indonesia masih bergolak karena agresi militer Belanda dan sekutu serta terjadi sejumlah pemberontakan. Kurikulum 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan masyarakat. Kurikulum itu baru bisa dilaksanakan pada 1950 setelah Republik Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Kerajaan Belanda yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar pada 2 November 1949 dan mulai berlaku pada 27 Desember 1949. Yang kedua itu kurikulum 1952, di mana di dalam kurikulum ini diatur tentang topik pembahasan di setiap mata pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, kurikulum juga mengatur satu orang guru hanya mengatur satu mata pelajaran. Yang ketiga itu kurikulum 1964. Rasionalnya, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik serendah-rendahnya jenjang sekolah dasar, sehingga pengajaran dipusatkan pada program pancawarna yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasi dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan keterampilan dan jasmani. Pendidikan dasar atau sekolah dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan praktis atau fungsional. Kurikulum ini bertujuan menciptakan masyarakat sosialis di Indonesia.
Dan yang keempat itu kurikulum 1968, di mana kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan Pancasila sejati. Kurikulum ini menekankan pendekatan organisasi, materi pelajaran, kelompokan pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya ada 9. Yang kelima, kurikulum 1973. Rasionalnya, untuk meningkatkan mutu pendidikan, proses belajar mengajar perlu menerapkan sistem belajar yang tuntas dan maju berkelanjutan melalui sistem modul. Hasil dari rintisan ini sangat menggembirakan, namun ada beberapa pengambilan kebijakan pada waktu itu dianggap terlalu mahal biayanya sehingga tidak layak untuk didominasikan secara nasional. Yang keenam, kurikulum 1975. Pemerintah mengembangkan kurikulum 1975 ini yang menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif yang dipengaruhi oleh pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu manajemen baik objektif atau MBO yang terkensa pada waktu itu. Setiap guru harus menyusun prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang di dalamnya antara lain berisi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Yang ketujuh itu kurikulum 1984, di mana pemerintah menyempurnakan kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984. Rasionalnya yang belajar adalah peserta didik, sehingga yang harus aktif adalah peserta didiknya, bukan gurunya. Sebelumnya kecenderungan peserta didik belajar dengan cara didikte oleh gurunya. Maka dalam kurikulum 1984 ini, peserta didik harus belajar melakukan sendiri, mencari tahu sendiri, dan berbagai sumber belajar yang relevan yang ada di sekitarnya. Yang kedelapan, kurikulum 1994. Kurikulum ini penyempurnaan dari kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Yang ke-9 muncul kurikulum 2004, di mana disebut juga kurikulum berbasis kompetensi, merupakan kurikulum di era otonomi daerah, era desentralisasi pendidikan. Pada era sebelumnya, pendidikan bersifat sentralistik sesuai dengan pengelolaan pemerintah. Pada saat itu yang artinya adalah semua urusan pendidikan merupakan kewenangan pemerintah, dikembangkan dan ditetapkan oleh pemerintah. Pada era otonomi daerah, sebagian kewenangan pemerintah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Manajemen pengembangan kurikulumnya bersifat sentralistik dan desentralistik. Selanjutnya yang ke-10 yaitu kurikulum 2006, di mana dapat disimpulkan kurikulum 2006 ini disebut juga dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan dan juga berbasis kompetensi. Merupakan kurikulum kedua era otonomi daerah yang embrionya adalah kurikulum 2004. Manajemen kurikulumnya bersifat sentralistik, desentralistik. Dan yang keempat itu kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini menekankan pengembangan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara holistik. Kompetensi itu ditagih dalam rapot dan merupakan penentu kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik, di mana kompetensi pengetahuan peserta didik dikembangkan meliputi pengetahuan memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi agar pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi,
seni dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Kompetensi keterampilan peserta didik yang dikembangkan meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengelola, menaji, dan menalar dan menciptakan agar menjadi pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah konkret dan abstrak. Kompetensi sikap peserta didik yang dikembangkan melalui menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia peradabannya. Yang ke-12 itu muncul kurikulum darurat, di mana pada saat itu menghadapi pandemi COVID-19, maka Kemendikbud mengeluarkan kebijakan tentang kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan. Setelah pemberlakuan kurikulum darurat, kemudian pemerintah mengeluarkan kurikulum prototipe yang di dalam pembelajarannya dilancar berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter atau iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, dan nalar kritis dan kreativitas. Fokus pada materi esensial seperti literasi dan numerasi, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan atau teach at the right level. Nah, konteks serta muatan lokal. Dan yang terakhir itu yang berlaku sampai sekarang ini masih kurikulum Merdeka 2022. Pada tahun 2022 ini sekolah dan guru diberikan 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan. Yang pertama itu menggunakan kurikulum 2013 secara yang penuh. Yang kedua menggunakan kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Dan yang ketiga itu kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka hanyalah satu opsi. Ada 2 opsi lain yang dapat dipilih oleh sekolah dan guru. Sekolah dan guru diberikan kebebasan untuk menentukan mana kurikulum yang akan digunakan dengan menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Nah, dari penjelasan tadi mengenai jenis-jenis kurikulum, nah kira-kira kenapa ya kurikulum di Indonesia berubah-ubah? Perubahan kurikulum merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Pengembangan kurikulum sebenarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ia sebagai instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu 1 tujuan, 2 isi atau materi, yang ketiga metode atau strategi pencapaian tujuan pembelajaran, dan yang keempat itu organisasi kurikulum, dan yang kelima itu evaluasi. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Wassalamualaikum, bye-bye guys.